Waktu aku masih nganggur beberapa tahun yang lalu, aku keliling cari kerja, nanya sana sini, berharap ada rezeki yang nyangkut. Sampai akhirnya aku dapet tawaran dari seorang kawan di salah satu kota di Sumatera Utara. Katanya, masuk aja langsung, gak pakai interview. Gajinya lumayan, bisa buat nabung, makan, jajan, kirim ke orang tua dan bayar kos. Tanpa pikir panjang, aku berangkat. Sampai di kota itu, kawanku udah nunggu. Sekalian kami cari kos lah. Dia ngarahin aku ke salah satu kos murah 4 lantai. Bentuknya kayak rusun, akses lorong panjang, pintu kamar saling berhadapan. Di belakang tiap kamar ada balkon kecil, terpisah antar kamar buat jemur atau sekedar udara masuk. Menurutku cocok. Aku langsung ambil kamar. Kebetulan yang kosong ada di lantai 3. Penghuninya hampir semua anak kuliahan. Malam pertama aman. Besoknya aku mulai kerja. Pagi rame, malam pulang kerja pun masih rame. Lorong selalu penuh orang nongkrong. Sampai kadang aku sungkan lewat karena harus nyelip di antara mereka. Waktu pun berjalan. Aku pun mulai terbiasa. Kami saling kenal, saling sapa. Sampai akhirnya masuk bulan Desember. Muncul berita, di salah satu kota di Cina ada wabah namanya Corona. Awalnya aku cuek aja, karena kan jauh gitu kan di Cina. Tapi lama-kelamaan, wabah itu kok masuk ke negara ini. Di sekitar Februari sampai April, kosan mulai sepi. Satu persatu anak kos mulai pulang kampung kan. Sampai suatu hari aku tanya sama penjaga kos. Dia bilang, "Bang, tinggal abang aja sekarang yang standby di sini." Di situ perasaan aku udah mulai nggak enak. Jadi aku sempat kepikiran pindah ke lantai bawah, mana tahu ada kamar kosong kan. Tapi penjaga bilang semua kamar masih terisi secara data. Katanya masih pada rencana balik. Ya udahlah pikirku. Malam itu aku pulang kerja jam 10. Pos penjaga masih kosong. Lampu lorong mati semua. Aku mikir apa lagi ini. Gak lama penjaganya datang. Katanya lupa kunci saklar ketinggalan di rumah. Lampu dinyalain dan aku lanjut masuk. Baru di lantai 1 aja atmosfernya udah beda. Lorong tuh kok terasa panjang. Panjang kali untuk dilewati. Tangga ada di ujung lorong belakang. Pas aku naik ke lantai 2, aku coba nengok lorongnya. Kosong. Tapi di situ merindingku mulai naik. Aku lanjut ke lantai 3, kamarku ada di tengah lorong. Entah kenapa jarak ke kamar terasa jauh kali. Setiap lewat jendela kamar rasanya kayak ada yang ngintip. Sampai di depan kamarku perasaanku makin aneh. Seolah-olah di setiap ujung lorong ada yang memperhatikan aku. Jadi teringat di film-film horor gitu. Dan bener aja tanganku gemetar. Jadinya kunci susah masuk. Begitu pintu kebuka, aku langsung masuk dan nutup cepat-cepat. Baru di dalam kamar, aku sadar. Aku teringat cerita anak-anak kos beberapa waktu lalu. Katanya dulu di lantai 4 ada satu kamar ditemukan mayat perempuan. Bunuh diri minum zat beracun. Nah sejak itu kata mereka sering kejadian aneh. Selama ini aku gak pernah ngerasain, mungkin karena kos selalu rame ya. Malah saking ramenya itu susah lewat karena lorong jadi tempat nongkrong. Tapi memang malam itu sepi total. Aku pun coba nelpon kawan kan, biar ada suara. Kadang juga aku ngidupin musik. Aku coba minta dia dateng, tapi dianya nggak bisa, capek katanya. Ya udahlah, aku scroll HP biar ngusir rasa takut. Tapi anehnya kayak ada suara langkah kaki pelan gitu, kayak ngendap. Aku coba matiin lampu kamar, aku coba ngintip dari jendela. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Ya udah, aku paksa tidur kan. Sampai akhirnya, kira-kira jam 1 pagi, aku dengar ada suara perempuan nyanyi. Jelas sekali, dari kamar mandi di samping kosku. Dan itu nggak berhenti sampai jam 3 pagi. Nyanyiannya nggak jelas, kayak ngomong tapi bukan. Padahal setauku kamar itu dihuni laki-laki harusnya. Di situ aku sadar, aku nggak bisa tahan lagi. Aku keluar kamar, maksudnya niat ke pos jaga gitu, biar ada kawan aja. Begitu buka pintu, aku langsung kunci lagi dari luar. Aku jalan cepat ke arah tangga. Tiba-tiba ada suara pintu kamar terbuka. Entah dari mana, yang pasti dari belakangku. Dan aku pun gak berani nengok. Aku cepatkan langkahku.
dan rasanya aku kayak dikejar. Entah itu suara gema langkah kakiku sendiri atau memang ada langkah lain di belakangku. Dan aku pun terus berjuang sampai akhirnya aku sampai di pos jaga. Aku bilang ke penjaga, "Kacau kali bang di atas. Abang bilang kosong tapi ada suara perempuan nyanyi." Tanyanya apapun. Penjaga itu terdiam sebentar. Terus dia bilang gini, "Walah, ya udah bang, abang tidur di sini aja kalau takut." Aku tanya, "Itu apa sih bang? Orang apa hantu?" Dia tarik napas. Sebenarnya nggak enak aku cerita. Aku nggak mau nakutin abang, karena aku pun cari makan di sini juga kan. Tapi aku sempat salut juga sama abang. Kok santai kali tadi bang masuk ke dalam gitu. Terus lanjutnya lagi kan. Sebenarnya bang, kalau kos lagi kosong gini, aku tuh ngeceknya dari luar-luar aja nih bang, pakai senter. Apalagi kayak libur-libur kuliah gitu kan, lantai 2, lantai 3 sama 4 kosong semua. Ya cuma aku senter dari jauh aja bang. Udah, malam itu pun aku tidur di pos. Paginya aku ke kamar ditemani penjaga buat siap-siap kerja gitu sambil bawa baju. Rencanaku nginep di rumah kawan aja nanti sampai kosan rame lagi. Tapi seminggu kemudian aku dikabarin ada satu kamar di bawah yang gak nyambung lagi. Sejak itu aku resmi minta pindah ke lantai 1 biar deket ke pos jaga. Sekian ceritaku.